Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu yang berbahagia di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan temanya masih tetap seperti hari Senin, hari Selasa, dan hari Rabu ini tetap sama, yaitu cara iblis untuk menjatuhkan umat Allah ke dalam dosa. Kalau hari Senin kita sudah merenungkan firman Tuhan dengan tema ini, bahwa caranya iblis untuk menjatuhkan umat Allah dengan cara menyamar. Hari Selasa yaitu dengan cara memutar balikkan firman Tuhan, dengan cara menuduh Allah itu berbohong dan memberikan janji atau tawaran kepada umat manusia yang menggiurkan. Dan pagi hari ini kita akan belajar caranya iblis untuk menjatuhkan umat Allah itu dengan cara mencari umat Allah yang lemah dan kemudian mencari umat Allah yang tidak mendengar firman Tuhan secara langsung. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang wanita itu diciptakan menjadi kaum yang lemah. Tapi maksud iblis bukan wanitanya, saudara, tetapi yang lemah siapa saja, tidak pandang bulu laki atau perempuan, tetapi yang imannya itu lemah, Sebab apa, saudara? Iblis tahu iman kita itu lemah, itu tahu dari mana? Memang iblis itu tidak tahu apa yang akan kita katakan, iblis tidak tahu. Apa yang kita pikirkan, iblis tidak tahu. Tidak sama dengan Tuhan yang tahu apa yang akan kita katakan, apa yang kita pikirkan. Allah tahu, tapi iblis itu nggak tahu. Tetapi iblis itu tahu apa yang sudah kita perbuat dan apa yang sudah kita katakan. Kalau saudara orang yang selalu mengeluh, itu iblis tahu bahwa Anda sedang lemah imannya, sehingga Anda tidak bersyukur kepada Tuhan akan kejadian-kejadian dalam hidup saudara, tapi hanya mengeluh. Itu tandanya orang yang lemah iman. Iblis tahu apa yang Anda lakukan, bahwa Anda tidak pernah berdoa, Anda tidak pernah membaca Alkitab, Anda tidak pernah mendengar firman Tuhan, Anda tidak pernah bersyukur kepada Tuhan. Anda tahu orang-orang yang seperti itu yang lemah imannya, karena tidak pernah mau membaca firman Tuhan, tidak pernah berdoa. Berdoanya kalau ada masalah saja baru berdoa. Tidak ada doa yang rutin setiap hari. Tidak ada membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Nggak ada. Itu tandanya orang lemah. Dan iblis itu lebih giat, saudara. Rajin sekali. Karena dikatakan oleh Rasul Petrus dalam kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8 itu, iblis itu berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi iblis itu rajin, terus berjalan keliling, terus mencari orang-orang yang memang lemah imannya akan ditelan, saudara. Itulah cara kerja iblis. Kemudian yang kedua, yaitu iblis itu akan menjatuhkan orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan secara langsung. Mari kita perhatikan, saudara, firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-15 sampai yang ke-18 dikatakan seperti ini. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Lalu ayat 18 dikatakan, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi pada waktu Tuhan berbicara itu kepada manusia, yaitu kepada Adam. Dan karena pada waktu itu Hawa belum diciptakan. Saudara-saudara, ini sungguh sangat penting untuk mendengar firman Tuhan secara langsung. Ayub pun mengalami, saudara, dia mencabut semua kata-katanya karena
Ayo berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Ayo pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Maka aku cabut perkataanku yang tidak benar itu. Karena dulu aku hanya mendengar tentang Tuhan itu dari kata orang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi di sini pentingnya bahwa kita itu harus mendengar firman Tuhan secara langsung. Bukan berarti tidak boleh mendengarkan khotbah-khotbah. Bukan. Tapi penting supaya kita betul-betul memahami firman Tuhan itu dengan cara mendengar secara langsung, yaitu membaca, mempelajari, menghafalkan, merenungkan, menggemakan, melakukan. Ini penting sekali. Kalau saya dan saudara tidak akan diganggu oleh kuasa iblis, roh-roh jahat itu. Lakukanlah itu, maka iblis tidak akan menggoda Anda. Iblis tidak akan coba-coba menggiurkan sesuatu dengan Anda. Karena kalau itu terjadi pun Anda pasti menang. Pasti menang. Pasti menang. Oleh karena kekuatan kuasa firman Tuhan itu. Biarlah firman Tuhan pagi ini sungguh-sungguh menyegarkan jiwa kita. Kita tahu cara kerja iblis untuk menjatuhkan kita. Dengan cara menyamar, memutarbalikkan firman Tuhan, menuduh Allah itu berbohong, menawarkan hal yang menggiurkan, kemudian mencari yang lemah, dan mencari orang-orang yang tidak mendengar firman Tuhan secara langsung. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan beserta kita senantiasa.